Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan ngobrol tentang ritual duka cita masyarakat Makassar dan Toraja dilihat dari potret masa kini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama dua narasumber, ada Priyadi Bumbungan, beliau penggiat kajian budaya, dan ada Nur Syam, praktisi sastra dan budaya Makassar. Langsung saja kita sapa beliau. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita di studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak Apriyadi dulu? Baik. Baik ya. Boleh sedikit cerita nih apa nih aktivitas sekarang ini sebagai penggiat kajian budaya nih? Oh iya Kak. Kalau saya sendiri sekarang berkegiatannya itu mengajar, jadi praktisi di kampus sama dengan Kakak Syam. Cuman beda prodi, saya di prodi Mandarin. Mandarin ya. Prodi Mandarin dengan sastra Perancis. Karena kebetulan saya satunya sastra Perancis Unhas. Iya. Nah kalau kegiatan utamanya itu meneliti di lembaga adat Toraja. Oh, jadi kegiatannya itu adalah penelitian yang kaitannya dengan Toraja ini. Nah, memang konsentrasinya pada budaya Toraja aja atau bagaimana? Kebetulan waktu S2 saya kan S2 kajian budaya di Jakarta, saya meneliti komunitas Toraja di Makassar, khususnya di Kampung Rama. Iya. Oke, kita ke Pak Syam ini. Kak Syam, kalau kita nih apa nih aktivitas selain mengajar, kemudian dalam hal bidang sastra dan budaya Makassar? Selain mengajar, aktivitas saya itu memang sebagai praktisi khususnya memang di kesenian tradisional. Kesenian tradisional. Iya, biasanya untuk pesta adat pernikahan, ya. Iya. Termasuk juga biasanya kami mengiringi ritual-ritual tertentu. Oh, iya. Biasanya kan Itu alat musik ya? Iya, alat musik. Alat musiknya apa itu? Gendang dengan pupu itu. Oh, pupu. Iya. Jadi biasa kalau ada acara pesta nikahan, ya biasanya ngiring gendang itu serbaguna. Iya, serbaguna. Oke, kita cerita tentang masalah ritual duka cita. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan, salah satu budaya dari sisi ternyata dalam hal berduka pun itu ada budayanya ya. Iya. Ya, ke Priyadi dulu. Apa nih kira-kira nih kita melihat kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Toraja ini? Biasanya kan kalau berduka paling meriah ini acara Rambu Solonya. Iya, gimana Anda melihatnya? Nah, kalau di Toraja sendiri kan sudah mungkin sudah banyak yang tahu ritual kematian atau duka cita di Toraja itu kan biasa disebut Rambu Solo. Yeah. Nah, tapi dalam skep atau lingkup lebih besar di Toraja kan ada dua model atau moda ritual. Ada ritual untuk sukacita itu Rambu Tuka, dan untuk Rambu Solo itu berduka. Untuk berduka, tapi disebutnya aluk rampe, sebutan orang Torajanya aluk rampe matampu, atau ritual yang dilakukan dimulai dari siang hari ke sore hari. Kalau ritual aluk rampe matalo, nah itu dari pagi ke siang. Nah itu yang sukacita dan kehidupan, kehidupan dan kematian. Wah, gitu kira-kira. Menarik ya. Jadi memang ada dua macam ini ya. Bedanya itu tadi Rambu Solo dengan Rambu Tuka itu ya, dari pelaksanaan harinya ya. Pelaksanaan itu metaforanya saja, tapi pengandaian esensinya itu kehidupan dan kematian. Berarti sukacita dan duka cita. Duka cita. Jadi ada dua ya. Jadi mungkin banyak yang mungkin cuma kenalnya itu Rambu Solo. Ya. Rambu Tukanya ternyata ada kehidupan. Ada kehidupan semacam kelahiran. Macerak Bala atau Mangrara Banua kalau di Toraja, dan lain-lain sebagainya. Oke. Kalau di Makassar sendiri nih, Kak Sam, bagaimana nih tradisi yang ada sedikit kemiripan dengan Rambu Tuka lah atau Rambu Solo ini? Apakah ada kira-kira di masyarakat Makassar seperti itu? Ya, kalau kemiripan dengan yang ada di masyarakat Toraja itu sepertinya agak kurang, ya. Agak kurang, karena kita lihat pada masa sekarang untuk masa kini ya, dari potret upacara tradisional untuk kematian itu sangat bisa dibilang
jauh berbeda juga dengan Toraja. Meskipun di Makassar itu tetap diadakan ritual kematian setelah kematian. Oh iya, mungkin caranya perlakuannya yang beda ya. Iya. Namanya Atumate istilahnya. Atumate. Oh iya. Jadi upacara ini dilakukan setelah mayat itu dikebumikan. Iya. Jadi sebelum mayat dikebumikan itu tidak ada kegiatan sama sekali. Memang paling mengurusi jenazahnya ya. Iya, mengurus jenazah. Nanti setelahnya itu baru ada Atumate yang apa namanya? Atumate. Iya. Oh, itu apa biasanya ritual atau kegiatan-kegiatannya masyarakat Makassar itu? Ada beberapa versi sebenarnya untuk ritual ini. Jadi saya ambil contoh dari kalangan masyarakat yang ada di Takalar ya. Iya. Ini kan sangat kental dengan tradisi. Karena yang membawa itu namanya Syekh Jalil Al-Aidid. Iya. Oh, yang paling pusatnya itu di Cikuang itu. Di Cikuang. Oh iya. Meskipun pada dasarnya itu masuk pada tahun 1635. Itu tercatatnya 1635. Sedangkan di Goa itu 1603. Tapi besarnya memang di Cikuang. Itu yang paling besar. Untuk acara ritual ini kan ada berbagai macam kasta misalnya kayak. Ada misalnya dari keturunan Syekh, Sayyid. Ada orang biasa, kemudian ada yang biasa-biasa saja atau Atta. Tapi sekarang sudah jarang ditemukan yang masyarakat Atta itu. Jadi yang membedakan hanya ada dua sekarang. Ada Sayyid dan ada yang orang biasa. Iya. Ke Buddha Toraja berkaitan dengan suka duka dan citanya. Ada dukanya, ada citanya. Dan itu kan kalau di Toraja itu dari sisi ritual biasanya itu banyak kan mayat itu belum dikuburkan langsung dikuburkan. Iya, langsung dikuburkan, disimpan dulu di tongkonan. Nanti setelah Rambu Solo baru diritualkan ya, baru dikuburkan. Iya. Oke, saya jelaskan sedikit soal itu. Jadi kalau di ritus kematian orang Toraja yang disebut Rambu Solo itu kan mayat itu tidak langsung dikuburkan karena kepercayaan orang Toraja menganggap kalau orang yang baru saja meninggal itu disebut tomakula atau orang yang sakit, masih sakit, orang atau tomama. Orang yang lagi tidur ya. Tomama. Nanti disebut orang mati atau tomate ketika posisi mayat itu diubah di atas tongkonan dari barat timur ke selatan, karena selatan itu penanda kematian bagi orang Toraja. Tidak ada kehidupan di selatan, sehingga kepalanya dibalik ke situ. Jadi ada posisinya ya. Penanda. Tapi itu perubahan posisinya itu dilakukan setelah sebelum memulai ritual utama. Karena ada banyak prosesi sebelum masuk ke acara yang kita sebut Rambu Solo itu. Ada tebang kayu bakar namanya, kayu tutungan namanya. Kita tebang kayu buangin namanya, kayak apa ya bahasa Indonesianya itu. Lupa. Kayu semacam pinus di Toraja yang endemik Toraja itu untuk jadi bahan bakar untuk masak-masak di dalam prosesi ritual itu. Terus habis itu kita potong kayu sarigan namanya untuk tempat mayat itu biasa. Tempat mayat yang bulat bentuk perahu itu. Nah, di situ setelah itu kita apalagi namanya menghitung estimasi hewan kurban yang akan dikurbankan bagi orang mati. Lalu kemudian masuk ke ritual hari pertama itu namanya pada umumnya ya. Saya jelaskan karena saya jelaskan juga di Toraja itu masing-masing wilayah adat berbeda cara ritualnya. Masing-masing ada. Jadi kalau yang di buku-buku itu biasanya cuma satu wilayah adat yang dijelaskan. Tapi kalau kita turun ke bawah ada 32 wilayah adat di sana itu beda-beda semua. Nah, hari pertama itu biasanya yang paling umum itu mak tamu tedong namanya. Jadi kita memasukkan kerbau itu yang akan dikurbankan ke ulu ba'ba namanya. Ulu ba'ba itu halaman rumah. Tapi kalau di Aluk Todolo dulu itu dirantai. Karena tempat ritual Aluk Todolo itu dirantai kalau di Pesaman dulu. Masih Aluk Todolo itu dirantai. Rantai itu semacam tanah lapang yang ada batu simbuangnya. Itu yang batu panjang biasa, tempat ikat tedong atau kerbau. Nah, sekarang pasca kristenisasi itu dialihkan ke rumah untuk katanya lebih ekonomis.
Oh, Gitu, jadi tapi- dulu itu tidak dilakukan di rumah ya, di tanah lapang. Iya, yang disebut tok rantai. Rantai itu kan artinya lapang, Oh, oke. dataran. Terus hari kedua biasanya itu terima tamu sudah. Itu para pelayat datang, Iya. atau di situ juga di balik mayatnya. Disitulah disebut tomate. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau di Makassar sendiri apa tadi prosesi ritual amate apa tadi atomate itu Atomate. itu gimana model pelaksanaannya itu? Di hari keberapanya kah atau memang tidak ada aturan harinya keberapa orang meninggal ini baru dilaksanakan ritual itu? Ini juga yang jadi problem sekarang karena proses atomate ini itu ada beberapa versi. Iya ya. Kalau versi yang ekstrimnya itu 40 hari kan. Oh, 40 hari. 40 hari. Iya, Dan iya. itu diacarakan setiap malam. Wow, dari sejak dia meninggal Sejak dia sampai ke meninggal. 40 harinya. Sampai ke 40 hari. Itu apa aja kegiatannya? Barasanjika atau apa? Iya. Ada kegiatan barasanji Iya, itu ya? ada. Yang pertama biasanya ya untuk hari pertama itu diadakan sama dengan takziah istilahnya. Iya, tasya. Cuman yang dibacakan itu bukan takziah. Barasanji atau apa? Ada namanya tulkiyama. Oh, tulkiyama. Iya. Ini yang sering dilantunkan misalnya 1 sampai 3 hari. Oh, iya ya. Ya. Oh, zaman itu ya. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Oh, masih ada masyarakat ada. di Makassar ya Iya. begitu ya. Jadi ada yang gunakan 1 sampai 3 hari, kemudian hari selanjutnya tadarusan misalnya sampai hari ketujuh. Hari ketujuh itu biasanya menyembelih berkurban. Iya, ada kurbannya juga. Berkurban, Berarti iya. sama-sama ada kurbannya ya. di Toraja juga ada prosesi pengorbanan itu. Nah, kalau Toraja sendiri apa sebenarnya filosofi daripada ada kurban kerbau sampai miliaran harganya, kemudian ada babi. Itu sebenarnya apa yang menjadi filosofi daripada semua itu? Ya. Karena ini kan orang meninggal ini. Betul. Iya. Nah, banyak kan yang kalau kita bicara itu banyak yang bilang orang Toraja itu hidup untuk mati. Iya. Pernah sering saya dengar itu. Mewahnya Jadi kematian. memang mempersiapkan diri untuk mati. Ya. Ya. Cuman kalau secara filosofis ini yang saya dapat dari nenek-nenek saya, kebetulan saya orang Toraja. Iya. Nenek saya dan beberapa waktu untuk turun penelitian langsung. Itu sebenarnya untuk penghormatan terakhir kepada mendiang, dan kurban itu bukan digunakan seperti yang banyak orang ketahui untuk mengantar Iya, kendaraannya arwah beda menuju ke alam puya gitu. alam puya itu. Tapi sebenarnya puya itu juga bukan alam terakhir. Iya, masih ada. Bukan tujuan itu ya, Yang bukan tujuan. puya itu alam yang ada di dimensi sebelah kita. Iya. Oh. Sebelah kita ini. Jadi orang mati makanya disebut Mama, orang sakit itu. Iya. Karena dia masih berkeliaran di situ tapi di dimensi lain. Iya, iya. Nanti setelah ritual baru dia naik ke Alam selanjutnya. Tomembalipuang namanya. Wah. Membalipuang itu kembali ke Ini yang tidak pernah orang dengar ini. Cuma orang dengarnya alam puya itu tadi bahwa puya itu bukan semacam alam basrah. iya, alam penungguan ya. Tempat penantian. Ya itu di Toraja ya seperti itu. Cuman kan banyak orang tahu tujuan akhir orang Toraja itu puya dan diantar pakai tedong. Iya. Nggak begitu sebenarnya. Tidak seperti Toh kalau dalam praktik kehidupan sehari masyarakat Toraja juga dahulu kala itu tidak semiliar-miliaran kayak sekarang, tidak semewah sekarang. Justru itu banyak dikritik dulu. Iya, iya. Ketika Toraja mulai melakukan Rambu Solo yang begitu mewah, itu salah satu profesor di Unhas, Prof. Salombe itu mengkritik lewat buku lewat tulisan-tulisannya kenapa orang Toraja ini berubah menjadikan ritual itu sebagai ajang untuk pamer kekayaan. Prestige. Padahal orang Toraja itu hidupnya minimalis dari dulu. Iya. Minimalis, rata-rata masyarakat adat di Indonesia itu hidupnya pasti filosofinya sederhana, cukup. Cukup. Pokoknya gana saja. Iya, gana. Nah, gana. Istilahnya pesitinanya kalau orang Bugis ya. Oh, gitu. Ternyata ini yang selama ini yang terbangun di masyarakat. Ya, seperti karena itu. apa ya? Pertama itu dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, pasti karena ada pendidikan modern yang kemudian menganggap bersekolah keluar itu untuk kaya gitu, bukan membuka pikiran tapi menjadi prosper atau kaya. Kemudian datang ke kampung di kompak-kompai ceritanya sama orang kampung itu. Masa dari kota kok tidak ada kau bawa uang? Ini Pak, misalkan
nenekmu meninggal kok tidak bawakan kerbau. Itu kan istilahnya provokasi sehari-hari yang kemudian dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya semakin mempengaruhi itu tradisi. Wah. Dan tidak sembarang orang itu Kak yang harus motong kerbau. Sebenarnya standar maksimal babi. Kerbau, babi kerbau. itu tidak dihitung. Tidak dihitung ya. Rambu Solo cuma bebas. hanya sebatas istilahnya pelengkap, Pak. Iya, pelengkap. Tapi salah satu yang utama sih sebenarnya karena babi itu kan makanan sehari-hari. Iya. Nah, kalau tedong ini kan memang hewan ritual. Nah, paling banyak sebenarnya 24, Kak. Itu yang disebut maksimal. Rapasan. Iya, maksimal. Sapu randa, dan itu pun yang bisa seperti itu kan logiknya ya bangsawan pada saat itu. Tidak mungkin orang biasa atau orang banyak. Pasti orang yang punya sawah dan lain-lain yang bisa sampai ke situ. Dan tujuan dipotongnya misalkan banyaknya kurban itu bukan untuk diri atau keluarga mendiang sebenarnya, tapi untuk warga kampung. Jadi dia semacam persediaan protein daging masyarakat di situ selama 6 bulan. Karena ritual Rambu Solo itu diadakan pasti setelah panen. Karena kapan dilakukan di masa tumbuhnya padi, itu padi akan gagal. Dan itu masih terbukti sampai sekarang, terutama di kampung saya itu. Iya. Di daerah utara Sesian itu, kalau ada ritual yang diadakan pas padi masih menunduk begini sebelum panen, ada itu yang masih menguning sebelum dipanen, itu tidak boleh, dilarang sama masyarakat adat itu. Karena jangan sampai kalau diadakan adat kematian di masa itu, yang hidup itu mati. Berarti tuh waktu Rambu Solo itu biasanya di bulan-bulan berapa? Makanya ramenya di bulan 6. Di bulan 6 ya. Di bulan 6 ke bawah sampai bulan 1 itu di musim tanam kembali. Iya. Kalau Kak Sam sendiri nih dalam hal prosesi tadi kematian sudah disinggung ya. Kemudian di sukanya itu biasanya apa tradisinya masyarakat Makassar itu? Kalau untuk suka di acara kematian itu jarang sekali Kak, tidak ada. Iya. Yang ada itu memang proses-proses upacara tadi, misalnya kayak penyembelihan. Penyembelihan juga ini ada 2 versi sebenarnya. Iya. Dari informasi yang saya dapat, itu katanya biasanya disembelih itu misalnya kambing atau sapi, atau juga bisa tedong. Tedong juga bisa ya. Oke. Tergantung siapa yang mau kemampuan. Kalau kambing itu biasanya dikaitkan dengan apakah si mayat ini sudah akikah atau belum. Iya, berdasarkan iya. Kalau belum diakikah berarti harusnya memang potong kambing karena memang harus disembelih. Artinya memang masih tergadaikan statusnya itu kalau orang belum diakikah. Iya. Betul. Jadi orang Makassar itu menganggap kalau orang belum akikah itu masih tergadai. Iya. Jadi baik itu pada saat lahir ataupun meninggal itu harus diakikahkan. Dan juga untuk acara sesi pemotongan ini itu kan biasanya dilakukan pada hari ke-7. Hari ke-7 ini diperuntukkan kepada kerabat-kerabat yang bertamu. Karena pesan orang Makassar itu kalau ada tamu ya harus diberikan suguhan makanan. Makanya ada pemotongan itu ya. Jadi tujuannya memang potongan ini bukan maksudnya hanya sebatas untuk hidangan ya. Justru banyak orang yang sekarang kalau tidak dipotongkan ini biasa tidak tenang arwahnya. Nah itu yang salah sebenarnya memaknai. Padahal sebenarnya itu adalah hidangan untuk orang yang hidup yang datang berkunjung. Begitupun di Toraja ya. Oke. Nah kalau misalnya tadi hari ke-7, ada mungkin filosofi yang kenapa orang Makassar pilih hari ke-7? Iya, ini juga dikaitkan dengan angka 7 yang begitu sakral misalnya hari ada 7, langit ada 7, bumi ada 7 lapis. Jadi ini semua dikaitkan. Tawaf pun juga orang 7 kali. 7 kali. Jadi angka-angka ini yang menjadikan hari ke-7 itu semakin sakral. Iya. Dan juga untuk pemotongan ini ya sebenarnya juga sebagai ajang sedekah. Karena dipesankan bahwa kalau orang tua masih hidup, seandainya dia masih hidup, dia pasti akan bersedekah. Makanya diambil di hari ke-7. Hari yang paling sakral bagi mereka. Luar biasa orang-orang dulu ya. Betul. Tapi itu yang membuat sekarang kenapa tradisi itu semakin dianggap hal yang sangat
istilahnya karena itu tadi ada provokasi tadi itu ya. Seperti dengan Toraja sebenarnya begitu mulianya orang-orang dulu menghargai leluhur ya. Betul. Tapi selama kelamaan akhirnya menjadi prestis. Ya. Kalau di Bugis itu kan Wampanai juga itu menjadi hal yang sering diperbincangkan. Mirip-mirip lah ya. Iya. Padahal sebenarnya orang tua dulu itu tujuannya niatnya baik supaya ada keseriusan orang-orang dari luar itu untuk mendapatkan anak perempuan Bugisnya ya. Makanya dulu itu ada istilah Wampanai. Tapi itu berkembang akhirnya bukan larinya ke sana lagi. Bukan lagi ritual Kak, dia jadi ajang pertunjukan kekayaan aja ya. Sehingga fungsi Tidak difungsikan Tidak lagi. difungsikan lagi sebenarnya. fungsi ritusnya itu sebenarnya sudah melenceng jauh dari yang dirumuskan sama nenek-nenek jago kita dulu. Padahal itu kalau sedengar itu uang panai itu dikhususkan untuk tumasiri. Iya, masih. Oke. Sama dengan di Toraja itu kan yang wajib memotong kurban itu ya orang yang lebih ekonominya lebih tinggi. Kebetulan di masyarakat Toraja masih menganut feodalisme lama ya, masih ada sistem Protestan sampai sekarang bahkan. Terutama di selatan, di utara juga ada beberapa kampung itu. Yang wajib untuk memotong kerbau itu ya yang menjadi atasan. Atasan kan wajib memberi makan, membiayai juga bawahannya. Sistem bawahan di suku Toraja itu bukan kayak di barat yang dicambuk dan lain-lain, bukan seperti itu. Jadi dia hidup bersamaan dengan puangnya. Dia disekolahkan, diberikan rumah, diberikan makanan yang dimakan oleh sama dengan puangnya. Beda kayak di barat sana itu yang dibedakan makanannya, dibedakan tempat tinggalnya, dikurung kayak ayam begitu. Nah di sana tuh beda, sama tetap manusiawi. Iya. Tapi kalau ini saya juga pernah dengar, ini mungkin bisa diluruskan juga ya, masalah setiap misalnya ada perayaan Rambu Solo, itu kan biasanya ada catatan-catatan yang dibuka. Oh ini dulu bawanya apa begitu misalnya. Nah itu gimana itu? Karena kan banyak juga yang merasa keberatan gitu loh dengan. Sederhananya itu sistem pas Solo sebenarnya. Iya, sistem pas Solo. Ya sebenarnya kalau dalam konsep itu kan tidak wajib untuk dikembalikan sebenarnya. Cuman kan sebagai bentuk pertukaran penghargaan terhadap satu keluarga dengan keluarga lain. Makanya itu otomatis saja terjadi. Cuman kan akhir-akhir ini dia berubah menjadi kalau saya kasih kau ini saya bawakan ini, kau harus bawakan saya seperti lebih. itu ya. Gitu. Kalau perlu paling tidak setara dengan apa yang dibawakan dulu. Justru hal-hal yang seperti itu sebenarnya di nenek dulu menurut cerita yang saya dapat, ya itu tidak juga kalau dia tidak mengembalikan ya tidak apa-apa. Tidak tapi cuma sanksi sosial aja. Ya, sanksi sosial dan pasti ada balanya, tetap ada balanya. Karena di kampung itu cuma di kampung itu yang percaya yang seperti sugesti itu. Mungkin ya. Kemungkinan kan. Kemungkinan ada di situ karena pengetahuan kampung itu atau apa ya namanya bangunan rohnya kampung itu ya begitu. Beda-beda soalnya setiap kampung itu Kak kalau di Toraja. Cuman kan buku-buku penelitian itu mengeneralisir Toraja sebenarnya dalam satu perspektif sehingga ya orang-orang cuman paham satu perspektif. Contohnya misalkan yang paling unik itu orang kan kalau di daerah adat lain itu bisa istri dan ibunya misalkan istri, pokoknya misalkan saya beristri dengan seseorang, kalau saya meninggal istri saya itu tidak boleh makan apa yang dikurbankan di dalam rumah saya. Anak-anaknya bisa tapi orang tuanya tidak bisa. Ataupun orang yang sudah berhubungan badan dengan saya misalkan itu tidak boleh makan apa yang disembelih atau dikurbankan di dalam ritual itu. Karena nanti bisa jadi gila dan lain-lain. Itu di daerah Bangkele Kilak saja di kampung saya. Tapi kalau di daerah lain itu bisa. Masalah. Begitu. Makanya secara adat dan perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja itu berbeda sebenarnya. Cuma digeneralisir saja di sebenarnya karena memang setiap daerah punya keunikan masing-masing. Baik. Sebentar kita lanjut lagi, kita kasih break dulu sebentar, kita kasih dulu lagu. Sebentar sahabat budaya, kita lanjut lagi perbincangan kita seputaran ritual duka cita masyarakat Makassar dan Toraja. Duku paisitamu bulu nangkolan suke di sanga Pak Piong. Sang mane den raka ni malelang
Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan Mosaik Budaya. Kali ini kita masih berbahas tentang ritual duka cita masyarakat antara Makassar dan Toraja. Saya kembali ke Kak Sam ini berkaitan dengan biasanya kalau ada yang berduka itu kan sama halnya dengan memberi sedekah tadi ya, ada sedekah di dalamnya. Nah, kemudian selain di hari ke-7-nya itu tadi, apa saja ritual-ritual lainnya? Biasanya ada ritual terakhir kayak biasanya hari ke-40. Hari-hari sebelumnya itu hampir sama semua. Jadi aktivitas setelah orang meninggal selain hari ke-7, 10, 30, 40 itu biasanya itu yang khusus. Ada acara tertentu. Tapi selain itu biasanya sama semua. Dan yang paling menarik di sini itu di hari terakhir sebenarnya, Kak. Karena masyarakat juga menganggap sama dengan yang dikatakan oleh Kak Apri tadi, bahwa setelah orang meninggal ini tidak langsung ke alam surga. Jadi dia di sekitar kita. Di sekitar. Itu juga diyakini seperti itu. Nanti setelah diadakan ritual terakhir, itu namanya penampangan riang. Itu langsung istilahnya arwahnya sudah dilepas. Jadi penampangan riang ini bertujuan untuk mengikhlaskan orang yang sudah meninggal tadi. Nah, itu acara yang terakhir itu. Dan acaranya juga biasanya hampir sama ya untuk acara makan-makan juga gitu. Itu tetap diundang beberapa misalnya guru, orang terdekat, keluarga untuk menyantap bersama. Sebenarnya tujuannya juga bisa dikatakan bahwa ketika kita sedang kehilangan itu gak susah makan. Susah makan. Makanya untuk merilekskan diri, nah itu kita butuh teman untuk makan. Jadi tujuan untuk makan bersama itu supaya lahap makannya. Kemudian menghilangkan pelan-pelan kedukaan yang dialami oleh tuan rumah. Makanya tapi sekarang ini banyak di kota-kota Makassar lebih singkat lagi ya, tinggal 3 hari aja atau 1 hari aja. Takziah aja 1 kali atau sampai 3 hari. Tapi yang paling banyak ini yang masih 3 hari nih. Tapi banyak juga orang yang kayak terasa dia paksakan juga itu kalau dia tidak mampu ya, artinya tetap karena mungkin ada keyakinan bahwa kalau tidak takziah selama 3 hari ada pengaruh-pengaruh itu juga. Karena saya lihat juga ada orang begitu meskipun kondisi ekonominya yang tidak mampu, tapi karena memang sudah kebiasaan 3 kali. Tapi ada juga yang 1 kali kalau memang mentok betulnya di situ. Kalau masalah ini memang sama sih kendalanya tadi itu persoalan gengsi sebenarnya. Gengsi. Jadi kan misalnya semakin sedikit kita punya kegiatan, itu gengsinya semakin menurun. Seperti itu. Jadi aktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah itu mengangkat citra masyarakat. Jadi sama halnya dengan ritual tadi, misalnya tidak semua orang menggunakan 40 hari, ada juga yang 10 hari, bahkan ada yang tidak menggunakan upacara ritual, bahkan ada yang tidak.
Tapi konsekuensinya seperti itu. Iya. Tidak dipandang. Ya. Kira-kira begitu. Karena Iya. kita sebagai makhluk sosial kayak itu harus sesuai dengan lingkungan juga. Oh gitu. Jadi semakin berbeda kita dengan orang-orang sekitar, itu pasti akan semakin dimarginalisasi, semakin terpinggirkan. Ya, oke. Saya ke Apriyadi nih. Menarik sekali tadi mengenai rambu Solo ya. Dan itu memang apakah ada aturannya bahwa tadi kan ada batasnya ya 24, tapi bahkan ada yang lebih dari itu. Ya. Atau memang ada kriteria-kriterianya orang yang memang untuk melakukan rambu Solo itu. Oke. Ya. Kalau untuk kerbau itu, aturan jumlah kerbau yang bisa 24 itu atau sapurandana namanya di Rapai. Iya. Itu memang darah kalau di Toraja itu keturunan. Iya. Keturunan bangsawan, karena kan ada 4 kelas di 4 kasta. Disebutnya kasta mungkin. Iya. Tapi bahasa Torajanya tanah atau patok. Oh, Bahasa Indonesianya patok. Tanah bulawan atau emas, simbolnya emas. Tanah besi, terus tanah karurung itu apa namanya, perunggu. atau ya karurung, Ya, kira-kira. perak. Perak begitulah kira-kira. Terus tanah Medali. tanah kuah atau jelaga itu yang ada Rakyat di biasa. pohon induk itu, pohon ijuk, pohon apa itu, enau, kolang-kaling gitu, yang lapuk begitu. Nah, untuk tanah bulawan sendiri itu yang bisa 24. Tanah basi itu biasanya 12. Iya. Tapi tanah bulawan bisa 12 juga. Oh. Iya, kalau misalkan dia tidak bisa 24 ya sah-sah saja dia potong 12 sesuai kemampuannya saja. Cuma ada kan aturan di Toraja itu kelipatan kurban. 1, 3 atau 4, kemudian naik ke 6. Naik ke 6 atau 7. Di beberapa wilayah ada 7 ada 6. Lalu kemudian naik ke 12. 12 lalu naik 18. 18 naik 20 dan terakhir 24. Kalau mau lebih silahkan. Oh iya. Tapi kalau 24 itu sudah simbol bangsawan 24 karat sudah itu. sudah lah itu. Tapi kalau sudah lewat lebih bisa, tapi berlebihan itu kan tidak disarankan. Ya, sesuatu yang berlebihan juga enggak baik. Temannya setan, Kak. Asik. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau Kak Sam sendiri nih, sejauh ini Anda melihat tradisi di masyarakat Makassar ini bagaimana? Apa yang mengalami pergeseran sebenarnya? Untuk pergeserannya itu biasanya ini kan ketika upacara ritual kematian ini biasanya kita mengundang yang namanya guru. Iya, androng guru. Androng guru. Iya. Androng guru atau juga murid-muridnya. Iya. Biasanya kalau yang datang itu androng guru itu disedekahi juga, diberikan juga, istilahnya disunrang, diberikan hadiah. Iya. Ini juga sama dengan tadi, misalnya sedekah ada 24 kerbau 12. Ini dia bentuknya misalnya lemari. Itu kita berisi, kita cerita tentang isinya. Iya. Isinya apa saja. Jadi semakin misalnya kasta juga semakin tinggi, itu isinya semakin bagus. Itu sama lemarinya itu, Kardi. Dia main di lemari. Iya. Hampir mirip lah. Kira-kira apa biasa isinya itu? Kalau yang paling umum lah ya, kalau orang meninggal biasanya itu. Kalau lemari biasanya ada guci, gelas. Peralatan rumah tangga. Iya, peralatan. Mungkin ada istilahnya filosofinya atau senu-senu kalau orang Bugis bilang, artinya ada makna di kenapa harus gelas, kenapa harus ini. Kalau itu saya belum tanyakan, tapi itu yang paling umumnya, paling umum. Mulai dari lemari, dia peralatan rumah semua. Lemari, bisa juga misalnya kasur, atau bisa ini sama dengan apa yang digunakan oleh si mayit ini, itu disedekahkan. Sesuai dengan kesukaannya dulu nih. Misalnya ini yang si mayit ini mungkin suka pakai sepatu, ada sepatu juga atau baju. Iya, betul. Jadi pembagiannya juga ini tergantung, misalnya yang datang androng guru itu diberikan penuh. Kalau dia guru, artinya murid dari androng guru ini itu biasanya dibagi lagi. Bertingkat lagi. Iya. Kalau muridnya dibagi 3 lagi. Wah, gitu ya. Iya. Jadi begitu. Tapi harus berupa barang, tidak boleh berupa uang ya.
Atau ada juga semacam uang? Biasanya barang semua, Barang tapi pernah kejadian. Iya. Ini satu kejadian bahwa ketika diberikan, ini kan ada satu rumah dalam 1 tahun itu 4 orang yang meninggal. Iya. Karena terlalu sering memberikan sedekah barang itu. Lambat laun ternyata ada yang mengatakan bahwa bisa disumbangkan berbentuk tunai. Oh, iya. Tapi kalau dia berbentuk tunai begini biasanya hilang, eksistensinya hilang ya. Ya, nilainya hilang. Iya. Karena dia berubah menjadi nominal. Iya. Jadi nilai kan kalau kita di masyarakat Makassar itu nominal itu bukan nilai. Nilai ya. Bukan betul. nilai. Nilai itu sesuatu yang Berharga. sesuatu yang berharga dan tidak bisa di dalam bentuk nominal. Iya. Betul. Nominal kan bisa hilang, nilai kan Tidak. bertambah berkurang. Berkurang. Kalau Iya, nominal betul. bisa hilang. Iya. 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 Nah, kalau di Toraja sendiri nih Kak Apri, kalau dalam hal tadi itu ada upacaranya, ada juga yang termasuk ini mak nenek ya. Mak nenek ini bagian juga Kak dari Dia bagian dari rambu Solo. Rambu Solo ya. Rambu Solo atau upacara duka cita. Cuman ini ada khasnya, dia ada di satu wilayah adat saja. Oh, namanya jadi- kebetulan wilayah adat ipar saya, Iya. suami kakak saya di Barupu namanya. Oh. Wilayah adat Barupu. Jadi tidak semua mak nenek Ya. di wilayah adat itu saja, karena mereka punya tradisi lisan sendiri tentang itu. Kenapa dilakukan ritual mak nenek? Katanya karena dulu waktu ada pemburu di kampung Barupu itu pada zaman Behula, waktu masih zaman kuda itu, Iya. dia masuk hutan melihat banyak tengkorak yang berserakan, kemudian dia rapikan. Setelah dia rapikan, buruannya dan rezeki selama dia berburu itu ada terus. Ada terus, Kemudian itulah yang dipraktekkan turun temurun menjadi mak nenek. Sehingga mak nenek sekarang itu kan dibuka, diganti pakaiannya, dibersihkan muminya. Iya. Seperti itu kira-kira. Oh. Cuman itu cuman ada di wilayah adat Barupu, dan biasanya memang ritual itu diadakan di bulan 7, 8, 9 gitu. Pokoknya setelah pasca panen lah. Pasca panennya. Iya. Oke. Jadi memang yang mak nenek ini yang mayat yang sudah dirambu solokan ya? Iya, Oke. betul. Iya. Dan dia cuma dibersihkan, itu potong, tetap itu cuman untuk yang mampu ya, yang Iya, mampu. iya. Karena kalau buka makam juga itu tidak asal Kak, dia punya ritual sendiri juga. Harus dicerai. Iya. Terus ada darah yang Iya, tumpah iya. gitu, darah kurban kerbau, babi begitu. Makanya mak nenek juga itu high cost sebenarnya. Iya. Makanya yang bisa mak nenek itu ya kalangan 24 karat tadi itu. Tapi itu tadi ya hanya salah satu wilayah aja yang Iya, salah ada satu sebenarnya, wilayah. tidak Di semua wilayah di ada, tidak general. Oke. Nah, kita kembali ke budaya Makassar ini tentang tradisi apa tadi Amateang ya? Iya. Amateang. Atumate. 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 Oke. Kalau amatenya itu meninggalkan atau membunuh. Sorry karena saya Bugis jadi agak-agak terlalu ya maksudnya sering Atumate. dengan Atumate. Iya. Nah, kalau dilihat dari era sekarang ini apa yang sebenarnya perlu tetap dilestarikan ini yang menjadi hal yang paling inti daripada tradisi itu? Kalau untuk bicara Atumate ini sebenarnya sudah banyak yang lakukan modernisasi. Sama halnya tadi misalnya ada yang 3 hari, Iya. ada yang 7, ada yang 10, ada bahkan sampai 40. Hanya saja yang paling penting itu kita harus lihat kondisi sosial dan ekonomi juga. Iya. Ini yang paling perlu kita kita pertimbangkan. Karena jangan sampai ketika dia tidak mampu terus dipaksakan. Betul. Itu justru akan merugikan pihak yang bukannya setelah Atumate ini bisa senang atau damai, malah semakin sulit. Iya. Tapi untuk yang paling penting sih sebenarnya kalau dari pandangan saya sebagai praktisi sastra dan budaya, itu kalau acara Atumate itu memang lebih bagusnya ketika diperkenalkan itu Tulkiyama. Iya, Tulkiyama itu ya. Nah, karena ini
sama dengan esensinya di situ loh. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita ini makhluk hidup, Iya. ketika kita mendengar tul qiyamah, itu kita akan tersadar bahwa oh, ternyata di balik kehidupan ini ada juga kehidupan lain. Tapi tidak hidup di dunia. Tul qiyamah itu semacam sastra lisan ya? Iya, atau sastra lisan. sastra lisan ya. Iya. Dan tidak ditahu siapa penciptanya begitu atau ada penciptanya memang? Tidak, kalau penciptanya tidak Tidak tahu. ada. Oh iya. Cuman dia berbicara tentang kematian. tentang kematian. Misalnya bagaimana setelah meninggal. Berarti ini hanya kayak karya sastra lah ya, bukan istilahnya kayak semacam ya termasuk mungkin kayak Balasanji ya, karya sastra yang Karya kemudian sastra, iya. iya, kemudian dikembangkan di masyarakat, dilaksanakan setiap ada. Kalau di Toraja sendiri Kak, apa nih yang harus sebenarnya nih tetap masih dipertahankan esensi daripada tradisi ini? Kalau di Toraja ya, otomatis pasti gotong royong itu. Iya, mereka gotong royongnya ya. Setiap acara ritual itu 2 ritual Rambu Solo, Rambu Tuka itu yang harus dipertahankan menurut saya itu gotong royong itu. Iya. Karena kan sekarang sudah era yang kontemporer lanjut, bukan lagi kontemporer biasa, tapi sudah lanjut, orang sekarang sudah praktis. Iya. Sehingga bahkan untuk tebang pohon itu kita pakai mesin dan lain-lain. Iya. Ngangkat kayu harus pakai bulldozer dan lain-lain iya. itu ke depan kalau misalkan budaya Itu gotong terus, royong angkat-angkat itu dihilangkan mungkin tidak baku kenal nanti satu kampung. Masya Allah luar biasa ya. Kira-kira gitu. Dan tetap harus dikritik Kak di bagian pemborosan itu tadi, Iya. tanda kutip pemborosan. Walaupun mampu ya, Iya. tapi itu legacy atau warisan yang menurut saya itu berlebihan kalau nanti dia turun ke generasi selanjutnya. Iya, karena semakin memperberat ini Iya. generasi seterusnya. Nanti juga orang meninggalkan ritual itu, padahal ritual itu punya sangkut paut yang sangat dekat dengan kehidupan orang Toraja. Dia bagian hidup orang Toraja, tapi kalau kita Iya. paksa dia jadi ritus yang mewah, boros dan lain-lain, label itu yang dilekatkan, nanti orang tidak mau lagi itu. Iya. Padahal hidup orang Toraja itu, hidup manusia Toraja itu ada 2, Iya. sukacita dan duka cita. Di Rambu Solo itulah dia merefleksi tadi Iya. kehidupannya, bahwa ada loh ujung dari pencarian dan pertanyaan hidup orang. Orang hidup itu yaitu Rambu Solo ini. Kan di acara Rambu Solo juga ada waktu di mana kita menangis dan waktu di mana kita tertawa. Wah. Contohnya kalau kita balik itu di mayat itu dibalik, itu menangis pasti itu sanak keluarga. Saya pun kemarin menangis waktu bapak dibalik karena saya bilang, mati mi. Jadi tidak bisa mak ketemu lagi. Iya. Sebelum dibungkus juga kan, ada kan dibungkus itu yang bentuk gogos itu. Iya. Nah itu kan terakhir kali kita melihat itu. Oh. Dan itu bagian dari ritual. Jadi di situ nangis. Setelah itu masuk ke ritual itu kita ada kan kalau orang Toraja itu sering berteriak itu Kak. Iya, Kalau Mabadong misalkan ya. angkat, Oh, iya, angkat mayat Iya. atau silaga tedong itu kan kita bersukacita di situ. Di siangnya kita makan, kita bersukacita tetap. Tapi nanti di hari terakhir misalkan di waktu Mak Palau namanya atau Mak Peliang itu akan dibawa ke liang. Itu mayat ditempatkan di tengah halaman rumah. Disitulah kemudian keluarga atau siapapun sanak saudara yang mau datang di situ untuk menangis dipersilakan menangis. Iya. Tapi setelah dia akan diangkat ke liang itu orang akan bersukacita teriak-teriak dan ketika sudah masuk di liang sudah selesai. Duka cita cukup sampai di liang saja ketika Iya. ditutup. Setelah itu Tidak ada lagi tangisan. bersihkan. Makanya ada sistem pembersihan di Rambu Solo. Iya. Setelah acara menguburkan itu nanti ada acara Mak Rondon nih. Itu semua peranata Rambu Solo itu yang kayak pondok-pondok itu dibubuhkan sebagai penanda bahwa tongkonan ini bersih, bersih, tidak ada lagi duka cita, kita kembali ke kehidupan nyata. Kalau ya Mak Badong itu termasuk Nah, Badong apa itu dia mirip ratapan ya. kematian. Jadi Itu yang kidung kematian. yang dilantunkan itu kayak doa kah atau apa? Dia semacam ratapan. Dia tradisi lisan juga sama seperti Tul Qiyamah tadi. Tul Qiyamah tadi yang bicara tentang kepergian si Mayit. orang itu, Iya. mayat itu tadi dan bagaimana kisah hidupnya di Jadi, Mak Badong itu. Banyak kemiripan ya. Iya, karena itu silsilah itu juga Sebenarnya diceritakan. kalau kita lihat juga kemungkinan ya ini kan kematian di Makassar ritualnya itu kan sudah bernuansa Islam. Iya. Nah, jangan sampai
upacara ritual sebelum pra-Islam ya, Iya. itu jangan sampai hampir sama. Iya. Karena kalau kita lihat dari prosesinya itu Agak mirip ya. ada kemiripan. Ada kemiripan ya. Hanya saja setelah masuk Islam ini ada beberapa yang diubah, misalnya doanya bagaimana, prosesnya bagaimana. Ya. Tapi kalau dari segi ritus-ritus ya, Ya. kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, Iya. itu hampir sama Hampir apa yang sama. dilakukan. Eh. Tapi isinya itu yang berbeda. Cuman agak susah kita katakan sama karena Iya. ini tidak ada bukti otentik ya. Biasanya tulisan yang menyebutkan bahwa upacara ini dilakukan seperti ini. Yang Iya. bisa kita lihat itu secara kasat mata bagaimana dia melakukan ritus itu. Oke. Betul. Bagaimana upacara itu dilakukan Betul. hampir sama tapi isinya yang berbeda. Iya. Menarik sekali. Tapi sayang sekali waktu yang sangat terbatas. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari Kak Sam dulu sebelum kita tuntaskan ini. Ya, yang ingin saya sampaikan mengenai kebiasaan ataupun ritual-ritual itu disesuaikan dengan kemampuan. Karena kalau kita paksakan sama seperti yang dikatakan tadi Kapri, itu akan mengganggu ekosistem. Ya, betul. Betul. Ya. Dan itu akan merugikan bukan diri sendiri tapi bahkan lingkungan sekitar pun akan merasa merugi. Iya. Oke, baik. Kalau Kapri sendiri nih, terakhir apa yang ingin diungkapkan untuk pendengar kita nih? Ini pesan dari bapak saya kemarin. Iya. Rambu Solo tidak membunuhmu, tapi rambu Solo kalau dilakukan berlebihan itu dampaknya generasional. Dan sama tadi yang disampaikan Kak Syam, memotong kerbau berlebihan, hewan kurban berlebihan itu merusak keseimbangan alam. Tentu karena banyak limbah, populasi berkurang, dan siapa yang mau makan kalau misalkan begitu banyak? Iya, betul disesuaikan lah ya. Daging kan punya masa kadaluarsa, tidak mungkin mau dibuang. Iya. Dan itu mubazir, dan itu bukan bagian dari kebudayaan kita dan tradisi kita, jauh. Saya Oke. pikir seperti itu. Baik, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan ritual duka cita antara masyarakat Toraja dan juga Makassar. Terima kasih Kak Syam atas waktunya dan juga Kak Apri. Sama-sama kan. Semoga ini apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi hal yang menarik untuk pendengar kita ketahui bahwa banyak hal yang kita tadi sebenarnya dapatkan informasinya bahwa oh ini di Toraja itu begini, di Makassar pun juga begini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.